ngajak singer di gerejanya. Modusnya mantap ya. Ayo singer di gerejanya. Pak Yudo, Anda ketahuan Pak Yudo. Shalom Sobat Rema. Nah, kali ini kita akan bertemu di Rema Podcast. Kalau bagi yang belum tahu Rema Podcast itu apa, nah Rema Podcast ini adalah wadah pertemuan PKRM Rema dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan mengajak berbincang atau berpendapat tentang suatu topik. Kali ini, podcast yang pertama kali ini kita akan berbincang dengan tema cinta. Yuk kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Silahkan dari Bu Tessa. Oke, hai. Saya Bu Tessa, saya umur 31 tahun. Saya saat ini mengajar di PAUD Emmaus. Saya Cornelis Randy Pratama, saya mahasiswa kuliah pulang Universitas Negeri Malang, umur 19 tahun. Nama saya Roni Kusegedara, umur 17 tahun, sekolah di SMA Kapitra. Mulai dari saya ya. Cinta itu sebuah perasaan yang timbul karena kebiasaan. Itu. Kebiasaan. Ya kalau dari aku sendiri cinta itu gak jelas. Jadi kayak cinta itu sebenarnya gak bisa dirasain gitu loh. Kalau kataku ya wis mengalir aja, lama-lama nyaman, gak usah cinta-cintaan langsung jadian gitu ya. Itu kalau kataku sih. Oh gitu. Mungkin maksudnya Roni, kalau cinta menurut kebiasaan ada istilah Jawa ya? Iya. Apa itu? Witing Tresno ya, Jalanan Saka Kulino. Gitu ya Ron ya. Iya. Nah, kalau menurut saya cinta itu tidak hanya orang, mungkin anak remaja, mungkin anak pemuda, tidak seperti itu, tetapi anak bayi pun itu juga merasakan cinta, dari anak bayi, TK, SD dan remaja, pemuda sampai orang dewasa pun, sampai orang-orang tua pun itu juga merasakan cinta. Cinta itu istilah lain itu mengasihi. Jadi cinta itu tidak meminta timbal balik. Jadi kalau kita sudah mencintai seseorang, kalau orangnya tidak mencintai kita, terus kita harus bagaimana? Mencintai yang lain, Bu. Oh, dia gitu ya, gitu ya. Boleh. Gitu ya. Witing Tresno Jalanan Saka Kulino. Gitu ya, dengan jadi yang lain gitu Kulino ya. kalau yang sama ini udah Kulino, ya wes yang lain juga Kulino, nggak apa-apa, banyak cinta. Gitu ya. Boleh. Enggak. Kalau pandangan pertama cuma nafsu, Mas, biasanya. Iya. Kalau aku pandangan pertama nafsu, wih, cantik keren anjay. Mungkin pertama gitu ya. Cinta. Lihat cuman dari fisiknya saja Yes. ya, Benar. tidak dari hati, belum dari hatinya. Gitu. Cinta itu karena terbiasa sama banyak orang lain, juga cinta sama banyak orang lain gitu. Kalau aku Mulai dari saya Bu ini. iya. Saya mulai umur atau Serah. umur 18 tahun. Wih. Sekta Iya. berarti yo. Sekta sari. Sekarang umurnya 18. Oh, baru Baru ini. pacaran 17, sekali, 17. baru pacaran sekali. 17 tahun. Dari 17 tahun. Iya. Ya, kalau dari aku emang dari kecil dasarnya udah gampang suka sama orang. Jadi dari SD kelas Mungkin itu kelas 5, cinta-cinta monyet, SD kelas 5 itu udah Ren. mulai ya pacar-pacaran bocah. Pacar-pacaran bocah lah. Ya, kalau aku 5 SD. Oke, kalau saya mungkin usianya lebih dewasa ya, tidak tua ya, dewasa ya dari teman-teman yang lain. Kalau saya itu mulai pacaran, mulai ditembak. Oh, saya tidak pernah nembak ya. Tetapi sering menolak, gitu ya. Nah, kalau saya umur pertama kali ditembak seseorang mungkin SMP, cuman itu ya cinta-cinta monyet, bukan cinta-cinta pacaran yang beneran kayak gitu. Kok aku SD ya?
4 bulan. Oh, baru. Iya, pacar yang mana nih, Bu? Iya. Oh ya, baru jalan 3-4 bulan. Kalau Bu Tessa pacarannya sudah lama? Maksudnya pacaran udah lama terus menikah. Menikah gitu ya. Pacaran sama Pak Yudo. Pacaran sama Pak Yudo itu awal kenalan atau pacarannya? Jadiannya itu sebenarnya kenal Pak Yudo itu tahun 2007. Wish. Terus Pak Yudo, Aku SD. saya enggak, Bu Tessa enggak. Lulus SMA Pak Yudo datang, tetapi Bu Tessa ada yang lain. Ada yang lain. Terus ketemu Pak Yudo lagi itu tahun 2010. Sebenarnya Pak Yudo setiap tahun itu ngechat. Cuman Bu Tessa enggak. Setiap tahun. Setiap tahun. Tahu. Setiap pergantian tahun. Setiap tahun, cuman Bu Tessa kan membalasnya cuman sekedar dibalas gitu. Jual mahal. Jual mahal lah, Ren. Kan perempuan Bener. gitu. Aku ya jual mahal kok. Tahun 2010 Pak Yudo deketin lagi, baru Bu Tessa mau tahun 2010. Jadiannya 2011. Ya, kalau aku biasanya kalau mau deketin cewek sampai jadian tuh biasanya kurang lebih 1 tahun lah. Tapi kalau yang terakhir ini kayak emang kenalnya udah lama. Kita juga satu organisasi, juga sering kerja bareng di organisasi. Jadi lebih cepet buat adaptasinya ya, nggak butuh waktu lama, nggak sampai 1 tahun pokoknya. Lama banget ya ngejarnya. Ya nggak tahu Bu, biar mantep aja Oh sih. gitu ya, Makanya. memantapkan diri ya, Iya, Ren. makanya. Bener. Ya Caranya PDKT-nya caranya ya biasa yang kayak mengalir, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba suka. Iya. Jadi kayak ya berangkat gereja, pulang gereja. Saya 1 tahun. Kan Dani 1 tahun. Gimana ya? Ya pasnya chattingan. Itu ya kayak chatatan terus gak tahu kenapa. Ya gitu. Ya, gitu. Sudah gitu. Tahun 2007. Kalau 2007 itu sebenarnya awalnya kita itu ada namanya Wonosari Bermasmur. Wonosari Bermasmur dulu itu, dan kita bagi-bagi undangan kan, waktu itu bagi-bagi undangan. Ada yang bilang ada cowok di gereja sana kan. Terus yang kebagian saya yang bagi saya ke sana, akhirnya beberapa bulan nggak ketemu, benar-benar nggak ketemu. Ada teman dari sana ngenalin lah sama Pak Yudo. Nah itu kenalan pertama kali tahun 2007. Dia kembali lagi tahun 2011. PDKT-nya pertama ngechat di handphone. Cuman waktu itu Pak Yudo PDKT-nya mulainya ngajak singer di gerejanya. Modusnya mantap ya. Ngajak singer di gerejanya. Pak Yudo, Anda ketahuan Pak Yudo. Ngajak singer di gerejanya ada Natal waktu itu. Itu yang pertama kali. Ya kalau dulu namanya juga masih bocah jadi takut-takut ke orang tua. Tapi kalau udah mulai meranjak ke SMA, aku jadi kayak selalu ngasih tahu mama papaku gitu loh. Kalau aku deket sama ini, terus mereka juga paling enggak sekali 2 kali telepon gitu. Jadi pertanyaannya orang tua tahu enggak kalau pacaran gitu? Tahu. Pacar pertamamu ya Gi? Iya. Wow, pacar pertama orang tua tahu. Nikah. Apa? Ya orang tua ya enggak apa-apa gitu. Ini kebiasaan ya sebenarnya. Kalau kebiasaan di keluarga saya itu, ibu saya itu selalu kalau pulang sekolah ditanyain, kalau di sekolah diajarin apa, terus ngapain aja, pergi kemana. Jadi sebelum orang tua tanya, saya pasti cerita. Jadi, oh Bu, aku mau nih sekolahan gini kayak gitu. Jadi kalau pacaran gitu, ya pasti orang tua saya kasih tahu, cerita, soalnya memang sudah kebiasaan apa yang dilakukan itu diceritakan gitu.
Kalau mungkin yang awal-awal juga biasa saja karena kata Randy juga masih anak-anak ya. Ya. Jadi kan mungkin masih cinta-cinta monyet ya. Ya sudahlah enggak apa-apa kan suka-sukaan aja. Kalau memang itu untuk masa depan ya pasti orang tua nanyanya lebih dalam lagi gitu. Tua malah malah gimana ya? Suruh ngajak kenal orang tua nih. Ajak ke rumah. Kalau aku ya, aku tuh orang ya sama kayak Bu Tessa tadi, jadi kayak gampang cerita gitu loh ke mama. Jadi kalau ada apa-apa juga cerita ya ke mama sih, lebih deket ke mama kalau aku. Nah, mungkin mama juga udah sering denger aku deket sama cewek banyak ya. Jadi ya kalau aku cerita mah aku deket sama ini, terus orangnya cuma pengen tahu anak mana, terus kuliah jurusan apa dan gitu-gitu aja wis. Awalnya biasa saja, cuman kan saat pacaran sama Pak Yudo itu kan umurnya sudah bukan lagi untuk berpacaran. Jadi orang tua pasti tanya pacarannya itu maksudnya untuk hanya main-main atau untuk memang serius ke pernikahan kayak gitu. Kalau responnya untuk penilaian untuk Pak Yudo sih orang tua saya yang penting anaknya bahagia gitu aja. Ya Dari aku. tadi Randy dulu ya, Ren. Kan ya aku Ya ya. sabar ya, Ren. Sebenarnya itu bukan bucin ya Bu, emang wujud dari kasih Suka sayang. sayangnya. Bucin itu, kata-kata bucin itu merusak romantis sebenarnya teman-teman. Bukan hal terbucin sih. Jadi aku tuh orang yang suka ya aku nggak romantis sebenarnya. Cuma aku nggak terlalu romantis dan tapi aku selalu kayak bukan per kayak tanggal jadian atau event apa. Kalau aku bisa ngasih sesuatu sing ya katakanlah nggak besar tapi kecil, selama itu bikin anaknya seneng ya tak kasih. Jadi kayak lebih sering ngasih sesuatu yang Kejutan-kejutan ya, kejutan kejutan kecil loh. gitu ya. Nggak terlalu yang wah. Saya membantu Randy itu jawab. Spesifik, kurang spesifik. Oh ya, sing paling bucin. Kamu Sing ngasih paling apa gitu, bucin Ren? ke rumahnya sih, masih ke rumahnya. Terus ngasih apa ke rumahnya? Yang Hanya ke nggak, rumahnya? ke rumahnya jalan-jalan, beliin nggak sesuatu wes itu tok. Itu tok. Wes cukup. Cukup itu tok. Itu tok cukup. Sudah cukup itu aja cukup. Hal terbucin. Ya dia kan kakak kelasku. Lalu dia Aku baru tahu. beberapa bulan Pakai apa? lalu kan bimbel. Terus aku pulang duluan. Ya udah, tak tunggu bentar, dia pulangnya bareng. Oh, gitu so loh, Ren. sweet. Gitu loh, Ren. Gitu sih. Iya. Gitu loh, Ren. Boleh. Laki-laki. Bu Tessa. Apa? Hal Terbucin. Apa ya? Sebenarnya bukan terbucin, bukan ya. Kalau memang saya itu sebenarnya orangnya tipenya yang suka ngasih surprise. Memang Bucin itu apa? memang kayak gitu. Maksudnya kalau Pak Yudo ulang tahun, bikinin kue, kayak gitu sih sebenarnya. Ya sering terbuka aja, ada omongan. Jadi kayak apa sih kita dapat, kayak persekutuan kan hari Sabtu. Kalau hari itu juga kita dapat teguran ya kita sharing aja langsung. Aku soalnya kadang kalau tengah malam gabut gitu, habis dapat kayak kemarin waktu sharing apa terus tak sharingin terus. Masalah COVID-19 juga aku cerita, anak-anak kemarin kan bahas COVID-19 di grup. Kalau sama Pak Yudo itu kan jarang PKMP ya di gerejanya sana karena dia itu seringnya ngeband. Jadi dia itu jarang pulang. Jadi gitu ya. Dulu soalnya dia itu jarang sih kalau PKMP. Cuman kalau saya ada waktu untuk ngajak Pak Yudo PKMP pasti saya ajak. Kalau ada tahun baru pun juga kalau ada waktu saya ajak. Cuman kan saat itu saya pas pacaran sama Pak Yudo saya waktu itu lagi kerja. Jadi kerjanya itu tidak boleh libur hari Sabtu. Jadi waktu PKMP itu berbenturan dengan kerja. Jadi
Kalau waktu PKMB pasti jarang gitu. Kalau nggak libur nggak PKMB. Kalau nggak libur nggak bisa PKMB. Sih. Kalau saat ini Puji Tuhan enggak. Jadi kayak dia kalau emang aku harus ibadah, harus persekutuan ya wes aku ngomong dan dia juga ya wes silahkan. Apalagi tapi kalau pacarannya luar kota mungkin kita lebih sering bisa PKMB ya. Karena kadang itu kalau pacaran satu kota itu pasti kalau apa malam minggu pasti salah satu pasti ngajak keluar. Iya. Itu pengalaman. Pasti kayak gitu. Tetapi kalau pacaran beda kota Lebih gampang. pasti lebih gampang PKMB. Itu pemikiran lain ya. Karena mungkin Randy sama pacarnya Kayak gitu. tidak satu kota. Jadi kalau Randy PKMB, pacarnya Ya pun juga wes, PKMB. dia juga Tapi ikut, ada persekutuan. kadang juga ada yang satu kota, pasti mereka, oh itu malam mingguan, aku pengen malam Atau pasti. malam mingguan, soalnya setiap tahun satu mesti PKMB. Gitu. Tapi kalau biasanya satu kota, biasanya ada salah satu yang merengek ngajak jalan, pasti itu ada. Dulu kan Bu Tessa tidak berpacaran tidak hanya dengan mungkin agamanya yang seiman, tetapi berpacaran juga beda agama juga. Kadang kalau yang beda agama kan pasti membuat kita tidak mendukung kita untuk pergi PKMB. Ya, jadi pasti mereka ngajaknya, ayo toh metu, ayo toh dolan, kan pasti kayak gitu. Beda ada juga yang enak diajak, yuk kita PKMB bareng, kan ada juga gitu yang enak. Tapi kalau beda kota menurut saya lebih enak untuk PKMB-nya masing-masing. Tapi balik lagi sama karakternya anaknya sih Bu. Kalau emang anaknya ini terlalu kayak yo wayang malam minggu ya wes bae aku ya percuma ada juga soalnya kan gitu. kita juga susah. Itu benernya Mas Randy tergantung pasangannya kan. Iya bener. Iya, gereja ya udah dikasih apa ya? Kesempatan untuk ibadah lu. Boleh, berarti boleh PKMB. Ya kalau dari aku sih mungkin emang kalau di usia aku sekarang ini dan teman-temanku mungkin teman-teman PKRB nanti kalau ngelihat ini ya hai kalian. Jadi bukan hal tabu sebenarnya kalau kalian suka sama lawan jenis. Emang kalau hal yang aneh itu kalau kalian suka sama jenis. Jadi gak usah terlalu gak usah terlalu membatasi diri untuk tidak menyukai orang lain. Kalau masih remaja pacaran itu menurut saya ya Bung, itu buat kayak semangat aja buat ke sekolah. Masa sih? Penyemangat. Nah untuk teman-teman PKRB, kalau sudah punya pacar, ayo diajak pacarnya untuk PKMB, saling menyemangati, tidak apa ya, tidak terlalu mengekang kalau pacarnya lagi pasangannya lagi pelayanan. Pasangan apa sih Ren? Aku pernah dapet satu cewek kayak gitu, susah tau. Iya, gak apa-apa akhirnya. Ya pokoknya saling menyemangati, menyemangati dalam pelayanan. Itu aja sih. Terima kasih untuk podcast kali ini, sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya kira untuk jatuh cinta itu bisa dialami segala usia, ya. Bener. Dan itu ketika jatuh cinta itu bukan suatu dosa. Di Alkitab pun juga ada di Kidung Agung banyak contoh-contoh mereka bahwa mereka juga merasakan jatuh cinta. Tetapi bagaimana dengan menanggapi cinta ketika cinta itu datang kepada kita ya? Nah, apakah cinta itu adalah setiap anugerah yang dari Tuhan, perasaan jatuh cinta itu. Tetapi kita juga ingat harus memagari pikiran kita dengan perasaan cinta yang kudus, khususnya untuk yang para remaja pemuda ya. Karena banyak sekali, tidak sedikit bahwa banyak juga yang tidak bisa membedakan antara cinta dan juga yang tanda kutip ya. Mereka memakai dengan yang lain, dengan seks, dengan nafsu, bawa embel-embel cinta, tapi ternyata bawa embel-embel cinta ya. Sebenarnya ada di Alkitab semuanya cinta itu kasih itu sabar, berhati lembut ya, dan segala macamnya ya. Nah, kalau kita untuk apa
namanya selama kita jatuh cinta dan menjaga kekudusan pikiran, maka hal itu tidak masalah. Tetapi kalau kita jatuh cinta lalu kita tidak menjaga pikiran, tidak menjaga, itu yang menjadi masalah dan menjadi dosa. Nah, oke, mungkin podcast kali ini kita tutup sampai sekian. Bisa bertemu dengan podcast selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya buat teman-teman mungkin Nambah dari lagi ya, nambah ya. mungkin dari angkatannya Bu Tessa, angkatan saya, angkatan Roni bisa komen nanti di bawah bagaimana cerita cinta kalian waktu di usia gitu. Jangan lupa komen, like, share biar semangat dikit lagi, nanti kita banyak tema lagi teman-teman. Dah.